Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro MPDI selaku dosen penganggu mata kuliah Perkembangan Keberagaman Peserta Didik, dosen pascasarjana program studi Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua kalinya marilah kita curahkan selawat serta salam yang senantiasa kita aturkan atau kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul kiamah nanti kita diakui dan mendapatkan syafaat oleh beliau. Selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin tugas, yaitu yang bertemakan tentang multikulturalisme dan toleransi beragama. Di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan apa yang dinamakan multikulturalisme dan apa itu hubungannya dengan toleransi beragama. Tentu kedua kata ini atau kedua kalimat ini itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia ini. Karena di Indonesia ini sendiri, negara kita itu merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Jadi multikulturalisme ini merupakan suatu gabungan kata. Yang pertama yaitu multi, yang berarti keseluruhan atau plural, dan yang kedua yaitu kultur, yang berarti kebudayaan, dan isme, yang artinya itu aliran atau kepercayaan. Jadi di sini secara sederhana multikultural itu merupakan suatu deskripsi atau secara deskriptif itu kita diupayakan untuk bisa menerima berbagai pandangan dari berbagai adanya manusia. Jadi tidak hanya condong pada satu golongan ataupun agama dari berbagai keberagaman di Indonesia ini. Tentu multikulturalisme ini sangat penting kita pelajari, terutama di kalangan pendidikan. Nah, jadi bukan masalah seperti halnya pendidikan itu tidak melulu tentang agama ini atau agama itu, tapi ini bisa menyeluruh, jadi multikultural. Nah, bagaimana kita bisa menerima agama dari agama lain, terus keberagaman budaya, terus kemudian ras dan lain sebagainya. Karena di Indonesia sendiri itu merupakan banyak ragam jenis budaya dan agama. Nah, maka dari itu muncullah tentang sikap atau etika kita untuk toleransi beragama. Jadi di sini multikulturalisme itu merupakan suatu wadahnya. Kemudian toleransi beragama itu merupakan sikap untuk menyikapi multikulturalisme sendiri. Jadi kalau multikulturalisme itu merupakan suatu wadahnya atau tempatnya, kemudian bagaimana kita bisa menyikapi tentang adanya keberagaman dan kepercayaan masing-masing. Nah, di situ toleransi beragama disikapi. Jadi tidak melulu tentang ini agamaku dan itu agamamu, tidak, tapi
perbedaan antara individu dan individu yang lain begitu. Jadi tujuannya di sini itu agar menerima satu sama lain, menerima tentang suatu adanya perbedaan di situ. Itu poin terutama dalam adanya multikulturalisme dan toleransi beragama. Nah, jadi perbedaan antara multikulturalisme dan toleransi beragama yaitu kalau multikulturalisme itu mengacu pada fakta deskriptif tentang keberagaman agama, etnis, budaya dan lain sebagainya di Indonesia ini atau di negara-negara lain atau di suatu adanya perbedaan dan keberagaman. Sedangkan kalau toleransi beragama yaitu mengacu pada sikap kita bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari menerima atau menghadapi keberagaman yang ada di suatu lingkungan atau kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sedikit penjelasan mengenai multikulturalisme dan toleransi beragama yang harus kita tanamkan sejak dini dan terus kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga dengan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa atau penonton. Dan kemudian saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjelaskan kedua tema ini terdapat kesalahan atau kekeliruan.